어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love says he can't pass mine, and he told me that it's over, done decision. I don't wanna feel how my heart is ripping back. I don't wanna feel that sick decision. And I'm out on the town with a simple mission. My little black dress in a shit position. The man that I love says he can't pass mine, and he told me that it's over, done decision. I don't wanna feel how my heart is ripping back. I don't wanna feel that sick decision. And I'm out on the town with a simple mission. My little black dress in a shit. My heart is ripping back. I don't wanna feel that sick decision. And I'm out on the town. Get 'em. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, ada baiknya teman-teman semuanya menandatangani daftar hadir ini agar saya tahu siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya membawa doa bagi yang agama muslim. Saya akan memimpin dan yang lain sesuai kepercayaan yang masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Baik, teman-teman, di sini saya akan bertanya, apa sih pengertian dari bimbingan kelompok? Izin PK. Ini saudari. Terima kasih PK. Adapun layanan bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan di mana kita membahas masalah-masalah umum dengan memanfaatkan dinamika kelompok. PK, terima kasih. Baik. Kemudian di sini saya juga akan bertanya, apa sih tujuan bimbingan kelompok ini? Ya, Jadi tujuan BKP ini adalah mampu berbicara di depan anak banyak, mampu menghargai satu sama lain, kemudian mengakrabkan satu sama lain. baik, terima kasih. Kemudian nih, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pelaksanaan bimbingan belajar ini. Yang pertama itu setiap kelompok diminta secara bebas dan sukarela untuk berbicara, kemudian mengeluarkan pendapat, ide, serta tidak ada pendapat yang salah, tidak saling menyalahkan, dan kemudian silakan tunjuk tangan seperti ini jika ingin berpendapat. Kemudian mendengarkan dengan baik bila peserta lain sedang berbicara. Selama kegiatan ini kita harus mengikuti norma-norma yang baik yang berlaku di dalam bimbingan kelompok ini. Baik, di sini sebelum kita masuk materi, saya akan bertanya, apakah teman-teman tahu apa aja ajas yang digunakan dalam bimbingan kelompok ini? Dapat PK. Jadi ada beberapa asas yang digunakan dalam kelompok. Yang itu ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, asas kemenangan, dan asas kerahasiaan. Baik, kita akan melakukan game pengakraban. Kita akan melakukan game saya. Di sini jika saya ingin menempuh seperti ini, kita sebut nama kita dengan singkat. Misalnya saya Afifah. Nah, dan sebaliknya seperti itu ke teman-teman
Kevin, saya Kevin. Baik, terima kasih teman-teman yang telah ikut serta pada game ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan topik yang akan saya bawa, yaitu tidak hemat atau boros. Apakah teman-teman sekalian ini siap? Siap. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah siap. Sini saya akan menanyakan, apa sih mengapa penting kita ini membahas topik tidak hemat atau boros? Izin PK. Pentingnya kita membahas topik tidak hemat ini karena beberapa alasan, yang dimana banyak orang tidak menyadari dampak negatif dari kebiasaan tidak hemat. Dan kita perlu mendiskusikan tentang topik ini karena ini dapat meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi dan pemborosan seperti dampak lingkungan, tekanan finansial, dan ketidakadilan sosial seperti itu. Baik, terima kasih saudara Kevin. Dan kemudian saya akan bertanya, apa sih faktor penyebab dari boros ini? BPK ada pun faktor-faktornya. Pertama itu tingkat pendidikan keuangan seseorang dapat mempengaruhi perilaku keuangannya. Orang yang kurang memahami konsep pengelolaan keuangan yang baik mungkin cenderung lebih boros. Kemudian ada budaya konsumtif yang mendorong pengeluaran yang tinggi dan kemewahan dapat mempengaruhi seseorang menjadi tidak hemat. Dorongan untuk menunjukkan status sosial atau kepemilikan barang-barang mewah dapat mendorong perilaku boros. Terima kasih PK. Baik, pada saudari, kemudian di sini pasti ada dampaknya, yaitu teman-teman, siapa yang tahu apa dampak dari tidak hemat ini? Izin berpendapat PK. Ini dampak negatif dari perilaku boros ini mungkin tidak punya tabungan, mengutang, tagihan menumpuk, tidak memiliki dana darurat. Sekian PK. Baik, terima kasih kepada saudari. Baik, di sini dan terakhir, bagaimana sih solusinya untuk tidak hemat atau boros ini? Baik, silakan. Pertama, kita bisa mengelola keuangan dengan bijak. Contohnya itu mencatat pengeluaran dan juga pemasukan dan memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Kemudian kita mencari sumber daya alternatif yang lebih berdampak, seperti meminjam buku atau meminjam barang bekas daripada membeli baru. Baik teman-teman, di sini saya akan mengajak bermain games komitmen, yaitu bola panas. Di sini cara bermainnya, anggap aja ini pulpen ini tuh bola yang panas, jadi kita nggak bisa megang cepat-cepat. Dan kemudian sebutkan kata-kata yang positif. Mengerti? Ngerti PK. Saya mulai. Kamu baik. Ya, saya baik, kamu sukses. Ya, saya sukses, kamu pandai. Saya pandai, kamu pandai. Ya, saya pandai, kamu akan sukses. Ya, saya sukses, kamu bisa. Ya, saya bisa, kamu cantik. Baik, saya cantik. Berakhirlah permainan games tadi. Terima kasih teman-teman. Baik, setelah kita membahas topik tidak hemat atau boros tadi, saya ingin meminta kepada teman-teman anggota kelompok untuk mengisi format BMB3 yang sudah saya bagikan tadi. Apakah teman-teman sudah selesai mengisi format? Sudah, PK. Baik, terima kasih teman-teman. Di sini sekarang kita akan membahas isi format BMB3 tadi. Saya akan bertanya tentang poin yang pertama, yaitu berpikir. Apakah ada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Baik. Saya berpikir bahwa perilaku tidak hemat atau boros ini bisa menjadi perilaku yang kurang baik dan bijaksana karena bisa mengakibatkan pemborosan sumber daya yang penting atau mengganggu kestabilan keuangan kita, dan juga mungkin saya harus mengutamakan kepentingan dan mengelola sumber daya yang saya miliki. Baik, bagus, terima kasih. Kemudian poin kedua ada merasa. Apakah teman-teman ada yang baik? Silakan. Jadi setelah
yang ketiga nih, bersikap. Apakah ada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Izin BK, mungkin setelah kita membahas topik tidak ini, saya bersikap bahwa perlu kita membuat catatan-catatan pembahasan kita atau apakah saja yang kita tulis supaya kita bisa mengatasi supaya tidak boros seperti itu. Baik, terima kasih kepada saudara. Poin keempat ada bertindak. Apakah teman-teman ada yang berpendapat? Jadi ada tindakan yang mungkin akan saya ambil. Yang pertama itu saya akan membuat anggaran, kemudian prioritaskan hutang, lalu tabungan dan investasi, kemudian hindari pemborosan, lalu pendidikan, lalu adanya pendidikan keuangan, kemudian berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, kemudian ada evaluasi dan koreksi. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada saudari. Dan terakhir nih, bertanggung jawab. Ada teman-teman yang ingin berpendapat? Baik, silakan. Tanggung jawab yang akan saya emban ke depannya adalah saya akan lebih manajemen keuangan untuk menurunkan tingkat pemborosan. Saya akan sadar tentang pentingnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan keuangan. Baik, terima kasih kepada saudari. Di antara para teman-teman dan anggota ini, siapa di antara teman-teman ini ingin menyampaikan komitmennya? Baik, silakan. Saya setelah membahas topik kita yaitu tidak hemat atau boros, saya akan melakukan solusi-solusi dari topik itu tadi, yaitu menabung, menyisihkan uang, memprioritaskan hutang, dan prioritaskan barang yang kita butuhkan di dalam hidup. Baik, berakhirlah sudah bimbingan kelompok kita ini. Sebelumnya saya ingin meminta tanggapan dari teman-teman semua. Siapa yang ingin mengemukakan kesannya setelah bimbingan kelompok ini? Adapun pesan dan harapan saya adalah agar kita semua dapat menjadi lebih sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana. Melalui kesadaran dan disiplin dalam mengelola uang, kita dapat menciptakan kestabilan finansial yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Kak. Baik, kepada saudari. Selanjutnya kapan waktu untuk kita melanjutkan pembahasan selanjutnya ini? Siapa yang ingin? Baik. Ini mungkin kita akan melanjutkan di jam 16.15 di Hanif hari ini juga. Baik, terima kasih atas informasinya. Di sini saya, sebelum kita mengakhirinya, di sini saya akan memimpin doa. Untuk yang agama muslim saya akan memimpin, dan yang non muslim menyesuaikan sesuai dengan agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Teman-teman, terima kasih semuanya. Di sini saya akan memimpin kita untuk bernyanyi, yaitu nyanyi Rasa Sayangi. 1, 2, 3. Rasa